Salam Skapsa Bisa, santun menuju prestasi dalam kompetisi. Di video kali ini kita akan membahas mengenai dampak pandemi COVID-19 di dunia pendidikan, sekaligus pembukaan masa pengenalan lingkungan sekolah SMK PGRI 1 Kediri di tahun pelajaran 2020-2021. Adanya virus COVID-19 ini menghambat kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah, sekaligus kegiatan belajar mengajar, yang biasanya kita ada di tatap muka. Tapi karena ada pandemi ini, kita menggunakan atau memanfaatkan teknologi informasi. Nah teman-teman, untuk membahas topik kali ini di Skapsa Studio Official, kita telah kedatangan tamu kehormatan dari Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kediri, bersama Bapak Sidik Purnomo MPD, selaku Kasih SMK Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kediri. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Mbak, gimana kabarnya? Alhamdulillah ini baik, jenengan bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah di masa yang sulit seperti ini kita masih diberi kesehatan yang baik, tetap bisa mendampingi Bapak Ibu guru di sekolah. Oh ya, alhamdulillah, amin ya Pak. Ini lebih enaknya ngobrolnya dipanggilnya Pak Sidik atau Pak Purnomo? Ya, biasanya Pak Sidik aja. Oh, Pak Sidik saja. Iya. Iya. Nah, berhubung kita kan ada acara untuk pengenalan lingkungan sekolah ini Pak, mungkin Bapak ada sedikit arahan atau petunjuk untuk pembukaan acara pengenalan lingkungan sekolah di SMK PGRI 1 Kediri. Ya, terima kasih. Pertama saya ucapkan selamat kepada seluruh warga sekolah SMK PGRI 1 Kota Kediri yang sudah berhasil mengantarkan anak-anak kita yang kelas 12 untuk tahun pelajaran 2019-2020 selama 3 tahun sudah digembleng di sekolah ini dan sudah diantarkan sampai dinyatakan lulus dari satuan pendidikan ini. Yang kedua kalinya juga saya ucapkan selamat kepada Bapak Ibu Guru atas perjuangan dan pengorbanannya untuk bisa mensosialisasikan program-program yang ada di sekolah ini dalam rangka menyongsong tahun pelajaran baru tahun 2020-2021. Saya berharap mengawali pembukaan masa pengenalan lingkungan sekolah tahun pelajaran 2020-2021, baik itu Bapak Ibu Guru, seluruh tenaga kependidikan yang ada di lembaga ini, maupun pada seluruh peserta didik, baik khususnya kelas 10 maupun yang kelas 11-12, ikuti semua informasi yang berkaitan dengan perkembangan COVID-19. Ya. Di Kota Kediri maupun di sekitar pemerintah Kota Kediri, ada yang di Kabupaten Kediri, barangkali ada juga yang berasal dari kabupaten lain, masing-masing ada gugus tugas berkaitan dengan penanganan COVID-19. Mohon untuk segera tetap terus dipantau sehingga ini berkaitan dengan sikap perilaku kita, apa yang harus disiapkan pada saat pandemi COVID-19 ini masih berlangsung. Saya rasa untuk pola hidup sehat anak-anak mulai terbiasa untuk mencuci tangan pada saat bepergian, berkomunikasi dengan orang lain menggunakan masker, biasakan untuk tetap komitmen. Kalau memang tidak ada kepentingan yang betul-betul urgen, diharapkan anak-anak tetap berada di rumah. Dan secara khusus berkaitan dengan pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah tahun pelajaran 2020-2021, Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kediri menginstruksikan kepada semua lembaga, baik itu di SMA maupun di SMK, untuk bisa melaksanakan MPLS ini secara daring. Ya. Secara daring dengan menggunakan berbagai media yang ada, entah itu pakai media sosial yang ada dimiliki oleh lembaga, atau ada juga berbagai, saya rasa
channel-channel di luar yang bisa dilakukan secara online. Itu bisa dimanfaatkan oleh lembaga ini untuk menyampaikan program-program MPLS tahun ini. Yang utama saya sampaikan kepada sekolah, sampaikan kepada peserta didik khususnya yang kelas 10 karena ini berkaitan dengan SMK, sampaikan apa perbedaannya untuk belajar di SMK dibandingkan dengan belajar di jenjang yang lain dengan di SMA. Saya yakin struktur jam pelajarannya di SMK dengan SMA berbeda, dengan di SMP atau MTS-nya berbeda. Nah, ini di masa pengenalan lingkungan sekolah, hal-hal ini harus disampaikan kepada seluruh peserta didik kelas 10. Yang berikutnya berkaitan dengan ciri khasnya SMK. Di SMK itu mayoritas 70% pembelajarannya adalah berbasis praktek, unjuk kerja. Berarti nanti harus disampaikan berkaitan dengan bagaimana aspek keterampilan ini diajarkan di lembaga ini, dilatih. Berkaitan dengan magang industri, praktek kerja lapangan. Itu juga mohon bisa disampaikan dengan baik, sehingga anak-anak nanti punya wawasan yang cukup pada saat masa pengenalan lingkungan sekolah ini berkaitan dengan ke SMK-annya, ya, karena berbeda sekali saat anak-anak belajar di sekolah jenjang SMK dengan pada saat anak-anak belajar di jenjang yang lain, entah itu mungkin di SMA maupun di madrasah aliyah ataupun pada saat anak-anak belajar di SMP MTS-nya. Hal-hal ini Mbak yang saya rasa paling urgen disampaikan oleh lembaga ini kepada peserta didik, sehingga pada saatnya nanti kegiatan belajar mengajar itu sudah dimulai, anak-anak sudah punya wawasan yang cukup berkaitan dengan SMK ini. Ya, saya rasa itu. Nah, jadi teman-teman, itu adalah penyampaian atau wawasan sedikit informasi mengenai pengenalan lingkungan sekolah di SMK PGRI 1 Kediri pada tahun ajaran 2020-2021. Nah, Pak Sidik, di sini saya sedikit ada rangkuman nih tadi. Yeah. Jadi intinya kan kita kalau misalkan ada MPLS itu harus menggunakan daring ya Pak, karena apa itu namanya, lagi musimnya memang pandeminya udah kayak gini banget, memang sangat berbahaya sekali kalau misalkan kita berkumpul atau apalagi mengumpulkan seluruh siswa di sekolahan kayak gitu. Jadi saya ulangi lagi, intinya Bapak Ibu dan anak-anak bahwa sesuai dengan SKB 4 Menteri berkaitan dengan pembelajaran di tahun pelajaran baru, itu kan ada zona hijau, zona kuning, zona oranye, zona merah. Untuk zona merah, kuning, dan oranye dan kuning, sama sekali sekolah itu tidak boleh melaksanakan pembelajaran secara fisik di sekolah. Berarti full pembelajaran nanti untuk mulai tanggal 13 Juli itu harus tetap menggunakan daring. Untuk daerah-daerah yang dinyatakan zona hijau itu pun juga tidak bisa semena-mena langsung tanggal 13 itu melaksanakan pembelajaran KBM-nya di sekolah. Ya, masih harus dievaluasi lagi sampai dengan 2 bulan ke depan. Jadi sekitar bulan Oktober baru boleh, sehingga intinya Bapak Ibu maupun anak-anakku, sekarang ini kita harus tetap menyiapkan bahwa pembelajaran itu tetap berbasis daring ya. Jangan mencoba-nyoba untuk lembaga untuk melanggar ini. Kita tunggu nanti bagaimana pengumuman resmi dari gugus tugas yang ada di daerah masing-masing ya. Entah itu di pemerintah kota maupun di pemerintah kabupaten. Kita ikuti nanti petunjuk lebih lanjut. Untuk sementara ini mulai tanggal 13 Juli tetap kita melaksanakan pembelajarannya itu daring. Termasuk di dalamnya adalah masa pengenalan lingkungan sekolah ini. Iya. Jadi intinya apa namanya? Ini kira-kira tadi jenengan bilangnya Oktober nggak Pak? Ya, itu kalau bagi sekolah-sekolah yang daerah-daerah yang dinyatakan zona hijau. Oh iya. Ya, bagi yang tidak zona hijau ya kita belum tahu nanti perkembangannya bagaimana, informasinya bagaimana, kita tunggu secara resmi pengumumannya dari gugus tugas yang ada di baik itu di pemerintah provinsi Jawa Timur maupun di pemerintah kota dan kabupaten masing-masing. Ini kalau menurut jenengan di Kota Kediri sendiri ini zonanya udah kuning atau gimana Ya, Pak? perkembangannya tiap hari kita ikuti. Yang kemarin misalkan di pemerintah Kota Kediri
yang sudah mau ke zona hijau tiba-tiba ada tambahan satu. Ya, ada tambahan, hampir tiap hari ada perubahan data. Sehingga makanya tadi saya sampaikan, mari kita bersama ikuti bagaimana perkembangan informasi yang disampaikan oleh gugus tugas di masing-masing daerah masing-masing. Ya, saya rasa itu, Pak. Oh iya iya iya. Nah, jadi teman-teman diingat ya pesan dari Bapak Sidik, jangan lupa untuk pakai masker dan juga jangan terlalu berkerumunan dengan apalagi ngopi di kafe-kafe kayak gitu. Hindari kontak fisik dengan yang lainnya karena kenapa? Kita menuju ke lebih baik atau menuju ke zona-zona hijau supaya kita bisa masuk sekolah lagi. Nah, Pak Sidik, ini kami ada acara untuk pelepasan topi peserta didik baru dari tingkat SMP menuju tingkat SMK-nya. Nah, untuk ini tapi secara simbolis saja nggak Pak? Nah, jadi untuk Ade Eka Aulia mohon untuk memasuki studio Skapsa. Monggo Pak, ini adiknya berdiri terlebih dahulu. Oke, terima kasih ya, Adek. Nah gini Pak, tadi kan saya penasaran sekali tentang penjelasan jenengan yang tentang COVID kayak gitu kan. Yeah. Tapi jadi saya pengen tanya-tanya sedikit gitu loh Pak tentang masalah COVID dan dunia pendidikan khususnya di wilayah Kediri. Nah Pak Sidik, sebelum saya tanya-tanya lebih dalam lagi tentang pandemi COVID-19 ini pada dunia pendidikan, gimana sih perasaan Bapak setelah masuk di studio kami yang baru? Ya, alhamdulillah. Ini benar-benar surprise bagi saya khususnya, juga bagi cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kediri. Saya ucapkan terima kasih banyak pada teman-teman yang hebat-hebat ini, warga SMK PGRI 1 Kediri. Terima kasih. Ya, sudah bisa mewujudkan mungkin impiannya teman-teman multimedia ini ya. Iya. Ya, sehingga bisa memiliki studio yang mungkin diawali mungkin mini dulu, bisa dikatakan studio mini. Dari sini nanti saya yakin dengan semakin profesional teman-teman sesuai dengan kompetensi masing-masing, kebutuhan studio ini nanti akan berkembang. Ya, mungkin akan dikembangkan ke broadcasting yang lebih besar, memiliki channel TV sendiri, memiliki studio radio sendiri, sehingga nanti kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah ini bisa dipublikasikan di stasiun TV-nya sendiri. Oh iya. Saya yakin mampu untuk ke sana ke depannya. Ya, pelan-pelan step by step dengan kita berlatih, kita berkomitmen untuk bisa bekerja secara profesional. Saya yakin apa yang tadi saya sampaikan untuk nanti SMK PGRI 1 Kediri punya channel TV sendiri, insya Allah terwujud. Sekaligus ini tantangan pada teman-teman tim multimedia yang ada di SMK PGRI 1 Kediri. Iya. Apalagi sangat membantu sekali ya Pak di musim-musim pandemi seperti ini. Nah, nanti Bapak Ibu guru kalau mau ngajar, mau direkam, terus setelah itu disiarkan langsung live event begitu di YouTube atau mungkin pakai yang lain, saya rasa sekarang sudah bisa dengan teknologi yang seperti ini. Oh, iya, ini yang sekarang inovasi yang seperti ini yang sangat kita butuhkan di masa pembelajaran jarak jauh. Dan ini betul-betul nanti akan dirasakan kegunaannya. Ya, saya rasa itu, Mbak. Berarti sudah pas ya, Pak ya? Iya. Terus menurut Bapak nih tentang kebijakan pemerintah pusat tentang peraturan pembelajaran sistem daring ini gimana, Pak? Ya, jadi inilah manfaat dibalik sebenarnya ini musibah dari COVID-19 ya, di mana dari semua sendi kehidupan di negara dan bangsa kita ini semuanya terganggu, tidak hanya di tingkat nasional, tidak hanya di tingkat regional, tetapi di tingkat internasional semua sendi-sendi kehidupan terganggu, terutama di bidang ekonomi. Oh iya benar. Ya. Tetapi selain ada dampak negatif dari wabahnya COVID-19 ini, di satu sisi sekarang ini kita dibuat pinter, kita itu dibuat kreatif. Ya benar. Kita dibuat semakin berkompeten. Ya, dengan adanya wabah COVID ini apa? Kita mulai berpikir sekarang ini. Kalau sebelumnya misalkan kita jualan air mengandalkan ditoto di warung di depan etalase mengharapkan pembeli datang ke toko. Sekarang sudah kita harus berpikir bagaimana kita mau menjual satu gelas air itu
tanpa harus orangnya datang, maka sistemnya sistem online. Online. Berarti ada aplikasi yang online. Iya, iya. Ya. Iya benar. Orang-orang yang sebelumnya tidak melek teknologi, sekarang kita jadi. lihat orang-orang yang di kampung butuh itu untuk jualan, sekarang sudah tidak perlu ke pasar, Iya. tidak perlu pergi ke toko, cukup dari rumahnya mereka sudah bisa jualan. Demikian juga nanti kalau implikasi ini kita bawa ke sekolah, yang selama ini Bapak Ibu guru mengajarnya terbiasa pakai tatap muka di kelas, sekarang pembelajarannya mau dilaksanakan di mana saja, kapanpun bisa, selama itu ada akses internet. Internetnya, Iya, iya. saya rasa itu. Ya berarti ada positif dan juga negatifnya ya Pak. Iya. Tapi kalau dalam dunia pendidikan ya mungkin positifnya kita bisa melek teknologi itu tadi. Iya. Yang awalnya kita hanya tatap muka di kelas mungkin bosen, jadi anak-anak kan sekarang lebih suka ke gadget dan sebagainya kayak Iya. gitu. Iya. Iya. Terus menurut Bapak nih, dampak positif yang bisa kita ambil dari sistem pembelajaran ini apa selain kita melek tentang teknologi itu tadi, Pak? Iya, dari sini bisa kita lihat Bapak Ibu bahwa bagaimana hakikat pendidikan itu, bagaimana hakikat belajar. Bahwa ternyata yang namanya kalau dulu dikatakan, ditanya kamu mau kemana, saya mau ke sekolah. Sudah bukan belajar, sudah bukan lagi kita nyebut sekolah sekarang ini. Iya. Tapi kamu mau kemana, saya mau belajar. Oh iya. Jadi kalau namanya belajar, bisa ke sekolah, bisa belajar di rumah, bisa belajar di musola, bisa belajar dimanapun tempatnya. Bahkan pada saat kita pergi ke pantai, kita pergi ke sungai, kita pergi ke sawah, kita juga bisa belajar. Belajar di situ. Artinya dengan masa pandemi ini bahwa belajar itu adalah bisa anywhere, anytime. Bisa belajar kapanpun, bisa belajar dimanapun. Itu hikmahnya yang sekarang. Oh berarti segi positifnya kita bisa belajar studying everywhere gitu Pak? Iya. Oh iya, oke. Terus menurut itu, dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, apa sih manfaatnya buat siswa baru spesialnya dalam kondisi MPLS ini jika MPLS-nya pun sistem daring Pak? Iya, jadi kita itu sekarang ini masih zonanya masih ada yang zona merah, ada zona kuning, ada zona oranye. Sama sekali belum ada yang Hijau. masuk zona hijau. Ya. Bagi anak-anak ini juga sebuah manfaat juga. Artinya bahwa masa pengenalan lingkungan sekolah itu anak-anak bisa mencari segala informasi berkaitan dengan, misalkan ada anak sekarang diterima di SMK PGRI 1 Kediri. Anak-anak cukup membuka akses internet dari rumah atau dari mana saja, dia bisa tahu persis, dia bisa mengeksplor, dia bisa mencari Jadi bagaimana sih SMK PGRI 1 Kota Kediri? Bentuknya, jurusannya apa? Guru-gurunya bagaimana? Fasilitasnya apa saja? Alumninya mungkin seperti apa? Kalau ini di SMK pasti ada dunia usaha, dunia industri. Itu bagaimana dunia industri pasangannya? Itu cukup dari rumah, cukup belajar dari mana saja, akses informasi bisa diperoleh. Dari daring itu tadi ya Pak? Dari berarti itu sangat bermanfaat sekali ya Pak? Iya. Oh iya. Nah ini Pak, pertanyaan yang terakhir banget dari kami. Pesan untuk siswa baru SMK PGRI 1 Kediri dari Pak Sidik Niku apa Pak? Ya, senyampang ini saya bisa menyampaikan beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada seluruh peserta didik maupun pada Bapak Ibu guru dan tenaga pendidikan di SMK PGRI 1 Kediri. Yang pertama, tetap jaga kesehatan. Ya, caranya bagaimana? Tetap menjaga kebersihan. Ya, mulai dari rumah, saat di perjalanan, saat berada di sekolah, tetap patuhi protokoler pencegahan COVID-19. Ya, dibiasakan datang, cuci tangan dulu, maskernya dipakai, tidak usah kontak fisik. Kalaupun terpaksa harus bertemu dengan orang lain, tetap jaga jarak. Itu berlaku pada seluruh warga sekolah, baik anak-anak dengan gurunya maupun guru dengan guru yang lain, ya. Dan apapun yang ada
Bapak Ibu alami kalau misalkan berkaitan dengan Bapak Ibu merasakan ada sesuatu gangguan di kesehatan, segera untuk bisa memeriksakan diri kepada dokter ataupun pada rumah sakit ataupun kepada puskesmas. Jika memang sakit, memang sebaiknya tidak perlu datang ke sekolah, cukup beristirahat di rumah. Saya yakin ini sudah diatur oleh pemerintah, bagaimana kemudahan yang diberikan oleh pemerintah. Kita juga bisa work from home, kita bisa bekerja di rumah, tidak harus bekerja di sekolah. Ya, demikian juga untuk anak-anak juga diberi kemudahan untuk bisa melakukan pembelajaran dari jarak jauh. Bapak Ibu guru jangan ngotot, baik Bapak Ibu guru maupun anak-anak, untuk bisa melaksanakan kegiatan belajar mengajar di sekolah. Selama belum ada instruksi resmi, belum ada pemberitahuan secara resmi bahwa pembelajaran sudah bisa dibuka dan dilaksanakan di sekolah, maka pembelajaran secara daring saya mohon untuk bisa diteruskan sampai nanti kapan, ya menunggu lebih lanjut informasi resmi yang akan disampaikan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk bidang jenjang SMA dan SMK maupun di jenjang PK-PLK. Saya rasa itu Mbak beberapa hal, dan saya mohon untuk lembaga ini tetap fasilitas kesehatan mulai termogan, wastafel, cuci tangannya, mungkin untuk sabunnya ya disediakan, ya desinfektannya barangkali tetap mohon dilihat lagi, dicukupi, jaga kebersihannya, kamar mandi WC-nya barangkali, ruang-ruang kelasnya juga demikian. Sehingga saya berharap kalau pada saat nanti sudah ada didistribusikan informasi secara resmi bahwa sekolah sudah bisa dilaksanakan secara offline, secara bertatap muka, maka lembaga ini sudah siap betul. Ya, saya rasa itu. Tapi tetap selalu mengikuti protokol kesehatan ya Pak? Iya. Iya. Nah, terima kasih bagi teman-teman penonton atau teman-teman yang di rumah untuk sudah menonton channel kami. Jangan lupa subscribe dan juga tekan tombol notification-nya, like jika kalian suka, dan juga komen-komen untuk meninggalkan pesan, masukan mungkin supaya channel kita nanti bisa lebih baik lagi di masa mendatang. Dan satu lagi, share jika kalian suka ke seluruh sosial media yang kalian punya. Sampai jumpa di video berikutnya. Sekolah Berbudaya Industri dan Berkarakter Wirausaha menjadi idola sekediri raya. Nah, itu tadi adalah salah satu rangkaian dari program kegiatan MPLS Sekolah Kita Tercinta SMK PGRI 1 Kediri. Jika ada yang kurang paham, bisa diputar ulang videonya. Karena di akhir kegiatan MPLS nanti, yaitu tanggal 17 Juli 2020, akan ada kuis berhadiah paket data senilai 50.000 untuk 36 siswa peserta MPLS. Ingat, akan ada kuis berhadiah paket data senilai 50.000 untuk 36 siswa peserta MPLS. Tetap belajar di rumah dan patuhi protokol kesehatan. Sampai ketemu di waktu lainnya. Sampai jumpa.